Kita mulai dari awal. Segala puji bagi Allah Maha Dermawan, kenikmatan melimpah hilang dalam bilangan. Kami para pewaris ilmu yang terlupakan, cahaya tua dari para imam Khurasan. Kami para pemanah menjunjung persatuan agama serta bangsa, adab dan kehormatan. Kami benteng pelindung Islam di akhir zaman, untuk bumi pertiwi tanah para pahlawan. Disiplin ilmu ini ada 5 landasan. Rukun pertama qabdah yang bermakna genggaman. Rukun qaflah yang artinya kuncian. Ketiga, rukun almat yang bermakna tarikan. Keempat, rukun nazar tata cara bidikan. Kelima, rukun iflat bermakna pelepasan. 7, asas taibugha merupakan rangkuman dari kitab Al-Ghunyah, puncak ilmu panahan. Yang pertama, berdiri menyamping dan jadikan mata dan pundak kiri lurus pada sasaran, atau wajah dan dada padanya kau hadapkan. Atau mazhab ketiga, iktisab pertengahan. Ikutilah mereka para imam Khurasan, mereka lah rujukan dalam ilmu panahan. Imam Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan, serta Thahir Al-Balkhi maha guru panahan. Imam Ishaq Ar-Raqi bermazhab pertengahan antara dua imam yang saling bertentangan. Kedua, jadikanlah tangan bagai timbangan, luruskan siku kanan dengan 2 kepalan. Jadikan ketiganya dalam satu garisan, mulai awal tarikan dan akhir penutupan. Ketiga, khatrah dan pelepasan bersamaan. Hentaklah pergelangan bukan dari hempasan. Inilah asas yang paling sulit ditaklukkan. Berlatih dan buktikan dengan hasil tembakan. Keempat, tarik hingga mencapai cuping kanan. Seni tengah jari tasyahud jadi patokan. Sejajar dengan cuping namun jangan tempelkan. Ukuran 2 jari paling jauh renggangan. Kelima, pelintiran penyebab pelepasan. Hingga jari kuncian bentuk hilal menawan.
lakukan pelepasan dengan hentak sikutan, awasi siku kanan agar lurus kepalan. Keenam, kencangkanlah kepala dua tangan, dari tiga jemari dua tenang lenturkan. Cengkraman tangan kiri untuk rukun genggaman, cengkraman tangan kanan untuk rukun kuncian. Ketujuh, tafwid cepat tanpa melihat tangan, dua mata tertuju hanya pada sasaran. Saat mengambil panah sholawat kau ucapkan, tarik dengan basmalah, tawakal dan lepaskan. Jika tepat sasaran pada Allah sandarkan, mengingat kurnianya hakikat kemuliaan. Jika tembakan gagal janganlah menyalahkan, awal keberhasilan adalah kegagalan. Wahai yang maha kuat, berilah kekuatan. Wahai yang maha tepat, berilah ketepatan. Salawat serta salam untukmu sang junjungan, Muhammad bin Abdillah, penutup kenabian. Memanah adalah sunnah dan warisan dari para nabi dan hamba pilihan, warisan ilmu yang lama terlupakan, sebaik hiburan lambang kehormatan. Wasiat sang Rasul agar kau ajarkan pada buah hati sebagai pegangan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, memanah adalah inti kekuatan. Memanah pusaka untuk kaum beriman, ciri kesatria dan lambang pahlawan. Orang yang belajar lalu meninggalkan, dianggap berdosa, baginya ancaman. Cahaya panahan di tanah Khurasan menyinari hati lalu terlupakan, menyala kembali terangi harapan. Kamilah para pewaris akhir zaman, ada 5 rukun sebagai landasan. Al-Qabdah adalah kuatnya genggaman, rukun yang kedua adalah kuncian, bernama Al-Qaflah, simpul kekuatan. Ketiga, Al-Mat yang bermakna tarikan. Keempat, An-Nadhar bermakna bidikan. Kelima, Al-Iflat inti pelepasan. Inilah 5 rukun dalam panahan. Ada 7 asas yang kami sarikan, penyempurna rukun beserta cabangan. Al-Ghunyah kitab yang menjadi rujukan, karya sang maestro Taibugha Al-Yunan. Pertama, berdiri memiringkan badan atau menghadapkan wajah ke sasaran, atau kau meniru mazhab pertengahan. Ikuti mereka ulama Khurasan. Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan,
serta Tahir Al-Balkhi Imam Panahan. Ishaq Ar-Rafa bermazhab pertengahan antara dua imam yang bertentangan. Asas yang kedua sikumu yang kanan, luruskanlah dengan kedua kepalan. Jadikan dirimu bagaikan timbangan, seimbang dan lurus tegakkanlah badan. Arahkan tembakan dan mulai terapkan tarik dan mendorong dengan bersamaan. Hayati tarikan, seimbangkan tangan hingga pelepasan serta penutupan. Ketiga, jadikan khatrah bersamaan dengan pelepasan membuka kuncian. Jika tak senada rusaklah tembakan. Asas ini sungguh sulit ditaklukkan. Asas yang keempat, batasan tarikan, tempat berhentinya cupingmu yang kanan. Sendi tengah jari tasyahud patokan, sejajar dengannya jangan kau tempelkan. Asas yang kelima, melepas kuncian dengan pelintiran dibantu sikutan. Telunjuk dan jempol buka dan renggangkan, berbentuk bulan sabit hilal menawan. Asas yang keenam, kuatkan kepala dari tiga jari yang dua lenturkan. Yang kiri membantu kuatkan genggaman, yang kanan membantu kuatnya kuncian. Asas yang ketujuh, tafwid pemasangan, pilah panah dengan mengusapkan tangan. Janganlah melihat saat kau tarikan, ini asas ini cepatnya gerakan. Matamu fokuskan tertuju sasaran, berzikirlah maka tenang kau dapatkan. Ambillah panahmu, salawat ucapkan, bismillah tariklah, pasrah dan lepaskan. Jika tembakanmu kenai sasaran, ucapkan inilah anugerahnya Tuhan. Jadikan hatimu sebagai sasaran yang harus kau bidik dengan kerendahan. Jika tembakan tak sesuai harapan, janganlah mengumpat atau menyalahkan. Malaikat yang hadir berdoa ampunan untukmu yang gagal dan tepat sasaran. Wahai yang perkasa dan maha dermawan, kuatkanlah kami, luruskan tembakan. Salawat dan salam untuk sang pujaan, syafaat darinya menjadi impian. Kita mulai dari awal. Segala puji bagi Allah Maha Dermawan, kenikmatan melimpah hilang dalam bilangan. Kami para pewaris ilmu yang terlupakan, cahaya tua dari para imam Khurasan. Kami para pemanah menjunjung persatuan agama serta bangsa, adab dan kehormatan. Kami benteng pelindung Islam di akhir zaman, untuk bumi pertiwi tanah para pahlawan. Disiplin ilmu ini ada 5 landasan,
Rukun pertama qabdah yang bermakna genggaman. Rukun qaflah yang artinya kuncian. Ketiga rukun almat yang bermakna tarikan. Keempat rukun nazar tata cara bidikan. Kelima rukun iflat bermakna pelepasan. 7 asas taibugha merupakan rangkuman dari kitab Al-Ghunyah, puncak ilmu panahan. Yang pertama berdiri menyamping dan jadikan mata dan pundak kiri lurus pada sasaran, atau wajah dan dada padanya kau hadapkan. Atau mazhab ketiga iktisab pertengahan. Ikutilah mereka para imam Khurasan, mereka lah rujukan dalam ilmu panahan. Imam Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan, serta Thahir Al-Balkhi maha guru panahan. Imam Ishaq Ar-Raqi bermazhab pertengahan antara dua imam yang saling bertentangan. Kedua jadikanlah tangan bagai timbangan, luruskan siku kanan dengan dua kepalan, jadikan ketiganya dalam satu garisan, mulai awal tarikan dan akhir penutupan. Ketiga khatrah dan pelepasan bersamaan, hentaklah pergelangan bukan dari hempasan. Inilah asas yang paling sulit ditaklukkan. Berlatih dan buktikan dengan hasil tembakan. Keempat, tarik hingga mencapai cuping kanan. Di tengah jari tasyahud jadi patokan. Sejajar dengan cuping namun jangan tempelkan. Ukuran dua jari paling jauh renggangan. Kelima, pelintiran penyebab pelepasan. Hingga jari kuncian bentuk hilal menawan. Lakukan pelepasan dengan hentak sikutan. Awasi siku kanan agar lurus kepalan. Keenam, kencangkanlah kepala dua tangan. Dari tiga jemari dua tenang lenturkan. Cengkraman tangan kiri untuk rukun genggaman. Cengkraman tangan kanan untuk rukun kuncian. Ketujuh, tafwid cepat tanpa melihat tangan. Dua mata tertuju hanya pada sasaran. Saat mengambil panah sholawat kau ucapkan. Tarik dengan basmalah, tawakal dan lepaskan. Jika tepat sasaran pada Allah sandarkan. Mengingat kurnianya hakikat kemuliaan. Jika tembakan gagal janganlah menyalahkan. Awal keberhasilan
keberhasilan adalah kegagalan. Wahai yang maha kuat, berilah kekuatan. Wahai yang maha tepat, berilah ketepatan. Salawat serta salam untukmu sang junjungan Muhammad bin Abdillah, penutup kenabian. Kelepasan bersamaan, hentaklah pergelangan bukan dari hempasan. Inilah asas yang paling sulit ditaklukkan. Berlatih dan buktikan dengan hasil tembakan. Keempat, tarik hingga mencapai cuping kanan. Di tengah jari tasyahud jadi patokan. Sejajar dengan cuping namun jangan tempelkan. Ukuran dua jari paling jauh renggangan. Kelima, pelintiran penyebab pelepasan. Hingga jari kuncian bentuk hilal menawan. Lakukan pelepasan dengan hentak sikutan. Awasi siku kanan agar lurus kepalan. Keenam, kencangkanlah kepala dua tangan. Dari tiga jemari dua tenang lenturkan. Cengkraman tangan kiri untuk rukun genggaman. Cengkraman tangan kanan untuk rukun kuncian. Ketujuh, tafwid cepat tanpa melihat tangan. Dua mata tertuju hanya pada sasaran. Saat mengambil panah sholawat kau ucapkan. Tarik dengan basmalah, tawakal dan lepaskan. Jika tepat sasaran pada Allah sandarkan. Mengingat kurnianya hakikat kemuliaan. Jika tembakan gagal janganlah menyalahkan. Awal keberhasilan adalah kegagalan. Wahai yang maha kuat, berilah kekuatan. Wahai yang maha tepat, berilah ketepatan. Salawat serta salam untukmu sang junjungan Muhammad bin Abdillah, penutup kenabian.